Ini teman-teman serius sekalian, doanya mujarab. Kalau kita bacain di depannya orang lagi marah kayak apaan, cuman saya mau ngasih ijazah nih rada-rada bingung nih. Takut disalahgunakan. Teman-teman serius sekalian. Mereka saat lagi inian sama bangunan-bangunan, saat lagi mengagumi bangunan-bangunan tersebut, masuklah Hasan Al-Basri. Masuk nih ceritanya, Hasan Al-Basri. Dan beliau syimah ulama. Badannya biasa-biasa aja, malah cenderung agak kurus. Dan beliau biasa-biasa semuanya, pakaiannya sangat sederhana, ini apa. Cuman kewibawaan ulama tampak sekali dalam diri beliau. Beliau masuk dalam istana tersebut. Nggak ada Hajjaj bin Yusufnya, nggak ada. Habis itu dia naik ke atas tangga. Dari atas, itu kan kayak bisa kelihatan semua orang dari atas. Dia kemudian berkhutbah. Di atas itu, orang semua ada di bawah nih. Dia ada di atas, kemudian dia berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, wah Hasan Al-Basri. Semuanya kemudian pada ngeliatin gitu. Termasuk orang-orangnya Hajjaj bin Yusuf yang pada jagain, pada polisi-polisinya, semuanya pada ngeliat. Dia mau ngomong apa nih? Dia kemudian bilang, telah berlalu Fir'aun membangun bangunan-bangunan yang sangat indah. Telah berlalu Namrud dengan membangun bangunan yang sangat indah. Telah berlalu kaum Ad, telah berlalu kaum Samud, telah berlalu orang-orang paling kuat di atas muka bumi. Mereka membangun bangunan-bangunan yang indah, dan orang yang membangun serta bangunannya dihancurkan Allah SWT. Kemana semuanya tinggal bersisa? Dia bilang, dan Hajjaj bin Yusuf telah membangun bangunan yang dia bayar ini dengan harta rakyat. Akan berlalu Hajjaj, akan hancur pula bangunannya, dan tinggal tersisa adalah hisabnya dia di hadapan Allah SWT. Saya tidak tahu seperti apa rupanya Hajjaj bin Yusuf ketika dipertanyakan tentang uang rakyat yang dia gunakan untuk membangun bangunan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk. Itu orang ini semua. Bengong semuanya. Ini ngomong sesuatu hal yang kalau kedengaran Hajjaj bin Yusuf gak habis, teman-teman sekalian sekalian. Habis itu dia turun, keluar begitu aja ke rumahnya. Tapi iya juga sih benar. Iya ya Allah, hisabnya kayak apaan ya? Rakyat. Orang awam asalnya, bagus ini gitu ya. Habis itu hisabnya nauzubillah. Ya udah cepetan keluar kita. Teman-teman sekalian, besoknya, wah ini Hajjaj bin Yusuf udah denger nih cerita tentang Hasan Al-Basri ngomongin tentang bangunannya dia. Dia ngomongin di antara bala tentaranya, dikumpulin semuanya di istananya dia, bukan yang baru, yang lama. Dia bilang, saya nggak ngerti kenapa kalian semua diam di saat saya dijelek-jelekin sama Hasan Al-Basri. Kenapa kalian semuanya diam? Liatin kalian semuanya ya. Saya akan kasih minum kalian dengan darahnya Hasan Al-Basri. Panggil Hasan Al-Basri. Dipanggil Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dipanggil. Bismillah, datang. Biasa-biasa aja gitu ya. Datang aja gitu. Sesaat sebelum masuk tuh ada doa-doa. Sebentar, kemudian dia masuk, dan begitu aja. Itu si Hajjaj bin Yusuf asal lagi marah yang luar biasa. Ketika ngelihat Hasan Al-Basri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Hasan Al-Basri masuk gitu, dia langsung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh masuk Syekh. Silakan masuk. Itu orang-orang yang ada di situ. Gimana nih maksudnya nih? Yang tadi katanya mau ngasih minum pakai darahnya Hasan Al-Basri, mana dia orangnya nih? Saya dengar kamu memanggil saya. Betul sekali Syekh, saya ada beberapa permasalahan fikih yang mau saya tanyain. Itu orang-orang ada beberapa dalam ayat Al-Quran. Dia sangat paham sekali Al-Quran kan gitu. Yang ingin saya tanyakan maknanya kepadamu. Baik kalau begitu. Sampai kemudian Hasan Al-Basri itu dibimbing sama dia sampai didudukan di kursinya dia. Di kursinya Hajjaj bin Yusuf. Semua orang sampai yang bengongnya tuh, sampai mereka tuh nggak kedip, sampai mulut mereka melongok semuanya, ngangak semuanya. Habis itu kemudian Hasan Al-Basri jawab pertanyaan-pertanyaannya dia gitu. Sampai dia itu sampai tanda keramah tamahan orang Arab gitu ya. Itu suka ngambil minyak wangi kemudian diusapkan ke jenggot. Tanda keramahan udah yang paling pol deh itu. Gitu ya. Ya kalau sama perempuan tentu saja enggak. Kan nggak ada jenggotnya. Kalau perempuan gimana? Biasanya mereka melepaskan sesuatu yang mereka pakai, kemudian dipakaikan kepada perempuan tersebut. Itu tanda cinta yang luar biasa.
gitu ya. Kalau mereka lepas cincin atau lepas apa gitu dipakaikan kepada orang tersebut gitu. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Akhirnya kemudian dia langsung tuh dia ambil minyak wanginya dia yang paling mahal, kemudian mohon maaf Syekh permisi, dia diusapin ke jenggotnya Hasan Al-Basri. Apa udah selesai? Dia kemudian udah selesai katanya Syekh Hasan Al-Basri, dia bilang, "Sudah Syekh. Udah nggak ada lagi pertanyaan yang kamu mau tanyain, nggak ada Syekh. Kalau gitu saya pamit." Tebek Syekh. Diantarin kemudian sampai di dekat pintu dia nanya malahan, "Syekh, ada keperluan apa yang bisa saya bawakan untukmu?" Katanya Hasan Al-Basri, "Wahai Hajjaj bin Yusuf, aku nasihatkan kepadamu untuk bertakwa pada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apalagi jika itu adalah hartanya rakyat. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Akan datang waktunya hisab di hari akhirat nanti." Baik Syekh. Baik Syekh. Baik Syekh. Itu orang lihatnya, ya Allah, hipnotis macam apa yang sudah dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Teman-teman sekalian, abis itu Hasan Al-Basrinya keluar gitu aja. Orang-orang semuanya. Habis itu Hajjaj bin Yusufnya masuk gitu ya. Kemudian dia masuk aja ke dalam. Udah kayak nggak ada apa-apaan. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Tinggal orang-orang aja kaget banget. Akhirnya ada salah satu di antara mereka tuh langsung keluar kemudian ngikutin Hasan Al-Basri. Tuan, sebentar nih. Saya mau nanya satu pertanyaan. Dia bilang, "Kenapa?" "Andai kau tahu tadi tuh Hajjaj bin Yusuf marahnya kepadamu kayak apaan? Dia sampai mau ngasih kita minum dengan darahmu, wahai Tuan." Katanya Hasan Al-Basri, "Saya tadi juga sudah berpamitan kepada keluarga saya." Maksudnya andai saya pulang nggak selamat gitu, maksudnya udah berpamitan juga gitu. "Iya Tuan, tapi apa yang kau perbuat Tuan sampai dia bisa jadi kayak begitu gitu?" "Allah yang maha menyelamatkan." "Ada sesuatu Tuan yang bisa Tuan ajarkan?" Terus katanya Hasan Al-Basri, "Oh iya, tadi sebelum saya masuk saya udah baca doa." Ini teman-teman sedikit sekalian, doanya mujarab. Kalau kita bacain di depannya orang lagi marah kayak apaan, cuman saya mau ngasih ijazah nih rada-rada bingung nih. Takut disalahgunakan. Takut disalahgunakan sama takut dimanfaatkan. Habis ngaji sampai jam 12 kelayaban sampai malam. Saat lakinya marah, tenang. Udah ada senjatanya, tenang. Jadi enaknya nih Kak. Oh kasih, baik. Bacanya begini nih. "Ya waliya ni'mati wa maladhi 'inda kulli kurbati. Ij'al nikmatahu 'alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim." Titik. Cepet banget katanya gitu. Bacanya yang bahasa Arabnya dong. Kalau bahasa Indonesianya nggak cukup ya. Ijazahnya kan bahasa Arab. "Ya waliya ni'mati." Wahai penguasa kenikmatanku, wahai penguasa yang memberi nikmat pada hamba-hamba. "Ya waliya ni'mati wa maladhi 'inda kulli kurbati." Wahai tempat kembaliku dalam segala kesulitanku. Siapa nih? Allah. Wa maladhi 'inda kulli kurbati. Wahai tempat kembaliku dalam segala kesulitanku. Ij'al nikmatahu 'alayya, nun qaf. Nikmatahu alayya bardan wa salaman. Ya Allah, jadikanlah kemarahannya kepadaku bardan, dingin, wa salaman, dan menyejukkan dan menyelamatkan. Kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah menjadikan api bardan, dingin, wa salaman, dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim.